Hari ini tanggal 31 kita sudah masuk di rumah Gempita, Gerakan Pencipta Tanah Air, yang merupakan rumah dari pergerakan Bapak Prabowo. Hari ini kita di sini. Selamat siang, Bu. Nah, Ibu, dengan Ibu siapa? Boci. Oh, Ibu Aji, ya. Silakan Bu, ya. Nah, kita masuk ke ruangan untuk nanti persiapan podcast bedah buku Benteng NU Layak Malam. Depan ada Gus Hendi, ada Gus Pake, ada Ki Ageng, dan ada tim dari rumah pergerakan cinta tanah air Bapak Prabowo. Iya. Di masyarakat kan. Apalagi kan melihat visinya Bapak kan sangat luar biasa. Memperjuangkan negara nih. Ya kan? Itu sangat luar biasa dan wajib kita dukung. Karena cuma tidak kami di Gempita pun ya lumayan, kita dukung tapi dukung kritis lah. Siap. Karena sama sekali juga nggak ada kebagian apa-apa. Iya, betul. Ya, kita Betul. punya media juga kan. Betul. Dan punya kelompok media, ada 6 website ada yang sudah menetas, ada 3. Website itu? Oke. Belum platform YouTube-nya? Oh iya, semua. Udah semua ya? Malah kami mau tes berita malah dari medsosnya Mas. Oh. Dari AdSense sama programmatik kecil. Iya, memang Ya, gitu. 30 juta. Kalau dari yang medsosnya bisa. Fanpage Mas, fanpage. Apa Dari namanya? fanpage. Ya di fanpage-nya kita ada FT News, ada Indopop, ada Otomoto, ada yang namanya kayak kita ternak akun istilahnya. Iya. Jadi akun-akun medsos yang kalau melihat judulnya nggak affiliate sama media, seperti lepasan. Lalu yang mengerjakan kami. Iya. Ada fakta unik, ada sineas, si cantik kayak gitu loh. Lengkap lah. Oh, Kita iya. viral gitu. Iya. Oh, Tapi ini kelihatan ini nggak ada Nggak sama terkait ya? media utama. Iya, oke. Itu sumber uangnya di sini. Kalian istek main Sumber uangnya di sini. Siap. Dari yang mainstream kecil. Karena dengan kesannya lah, kalau bagi hasil AdSense kan juga kalau yang platform media mainstream itu separohnya dari medsos yang perorangan. Iya Mas. Ya betul tuh. Dari media yang Betul. perorangan. Yang ratingnya tinggi yang mana nih? Ada fakta unik gede. Fakta unik. Fakta unik. Oke, saya pernah sering Juga baca ya. sering Iya. Oh begitu. Iya ini. Ada ya nih. itu Mas Dahlan Iskan itu sama dengan satu nasab itu dari Mbak Iman Melani. Oh. Berarti yang punya kopi panggang itu ya? Di nama kurang tempat. Ya kopi panggang itu loh. Dari Tanah itu kan naik tuh. Itu punya Pak Dahlan tuh ternyata. Dalaniskan ya. Iya. Bisnisnya Yang di mobilnya dibalik begini depan kafenya. Oh yang berdiri itu ya, mobil Iya. dibalik itu. Oh itu punyanya Pak Dahlan ya? Punya Pak Dahlan. Wih, saya tahu yang di Gunung Yang Kidul kan? biasanya ada proyek juga apa itu energi angin itu loh. Ya, Oh. kincir. Kinjir. Betul. Tapi kayaknya nggak digarap serius kayak ASIM. Kayaknya nggak jalan itu. Kan baru ya setelah Pak Dahlan pantesan. Iya. Dulu kan itu perumahan itu. Ada mobil dipasang di Ya. jalan, digantung Dulu mobilnya perumahan mangkrak itu Iya, di iya. Bukit kan. di Bukit. Tiba-tiba jadi berubah kabun. Ini nggak mungkin kalau orang Gunung Kidul lah, Pak Dahlan. Berani investasi mungkin dia udah Iya. melihat ke depan ya mungkin ya. Jadi ada kafenya, Ada kafenya betul. ada apa? Penginapan juga di situ. Iya. Jadi kalau ke barat Parangtritis, Parangtritis ke kalau pantai. timur, Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ya, saya pernah beli di situ, pernah. Oh pernah. Mas Dira menangi buat istrinya Mas Dahlan nempel ini pakai sepatu ke Nani Wijaya. Barang ini saya. Iya. Oh. Menangi. Tahun berapa? Saya tahu itu. Saya termasuk yang jadi tamennya Nani saya. Oh gitu ya. Ya. Nah, Pernah nangani film juga? enggak. Oh, enggak. Barani Jaya. Nani Wijaya. Oh, Jawa Pos. Jawa Pos. Semuanya jalan. Iya. Oh iya. Iya, betul. Opir di ini ya, di apa? Kalau yang senior pasti tahu kan, pasti betul.
Siap. Saya sering di cover. Iya. Kalau Pak Dahlan mau ke Jalan Sampurna, Iya. ngabarin ini, saya sudah datang dulu. Jangan. Hanya untuk antisipasi kalau dilabrak. Tadi jadi member gitu. Iya, iya. Nanti habis ini saya ketemu beliau di Nyata. Iya. Buat adem-adem mungkin ya. Jadi Pak Rosa di depan gitu ya. Iya. Kalau ada apa-apa, Covering. Nah, kalau ngapain kan di Maxim dulu. Iya. Maxim posokan itu. Sekarang sahabat kami Rohim yang di Rohim. Wapimret ya. Oh ya, ya. Wapimret. Rohim. Statistik Di situ sebenarnya. ya. Udah ada hubungannya sama Dana jawab sekarang. Iya. Cabut sama saham. Oke, beliau pernah ngomong soal Balawi juga nih. Rohim. Saya pernah tahu. Pak Dana. Iya. Oh, mungkin ya. Saya pernah ngutip tulisannya, lupa tapi pernah ngutip Iya. itu. Di DSW. Soal Balawi, iya. Out of the box. Cuman memang ya dia humble gitu. Kritikannya humble. Iya. Lebih nyantai ya, humble Iya. ya. Berarti dengan bahasa-bahasa yang Bahasa sanepo-sanepo itu. Iya. Yang awam pasti iki opo to iki? Beliau Kalau terkenal dengan apa namanya Tiongkok sentris. Oh iya. Mengagumi kebangkitan Tiongkok, Tiongkok. Ya, utang nyawa juga ya. Iya. utang nyawa itu, Yang ini. cangkok hati itu. Kan masih tetap ke sana kan, tetap selalu ini kan kontrol terus ya. Tetap di bawah, Dia muda terus. Oke, Muda lagi. kok muda. ya tambahnya kok Habis transportasi itu kan langsung rambutnya yang memutih hitam lagi, Ya. matanya terang lagi. Iya. Karena Hati- helmnya di Muda. Iya. diperbaiki ya jadi baru ya. Iya. Yang Cak Nurkolis malah nggak tertolong ya, Nurkolis Majid almarhum. Iya. Kan sama itu kan, cangkok hati juga kan, Nurkolis. Cina juga. Iya sama di Cina juga. Tapi gagal mungkin gitu. Gagal beliau, ya meninggal. Karena nggak bisa nerima ini yang dijangkau itu. Oh. Transportasi. Itu barengan dengan Pak Dalanis kan, Nurkolis Majid itu. Tapi ya nggak bertahan lama kan, cuman Iya. 6 bulan 7 bulan lah kurang lebih itu Iya. meninggal dunia ya, Pak Nurkolis. Justru Pak Dahlan yang akhirnya berhasil, berhasil ya kan. Setelah bawa mobil listrik, nabrak mobil listriknya, ya kan? Iya, saya ingat itu. Mobil listriknya sekarang dipajang di Malang itu, di Batu, di museum, Sayang sekali. di museum ini, museum angkutan, ya museum angkut. Ada tuh mobilnya masih, Nah, bekas nabraknya museum masih. angkot Jatim Park 1, 2, wisata Bali Lamongan itu yang punya 2 orang. Siapa itu? Satunya Sastro, Pak Sastro Batu Cina. Hmm. Satunya Ali bin Muhammad Asgaf. Hmm. Ali bin Muhammad Asgaf ini kakak kandungnya orang tua angkat saya, Husain bin Muhammad Asgaf. Iya iya. Jadi saya meluruskan nasab Habib ini. Orang tuanya Mbak Alawi Saya juga. orang tua angkat Asgaf. Tapi beliau mendukung perjuangan ini. Nanti mau diangkat. Iya. Boleh. Untuk istilahnya gerakan kita ini gerakan cinta kasih, gerakan Iya. kebenaran. Iya, iya. Seimbang. Bukan gerakan kita Seimbang lah. meluruskan rasisme. Iya. Iya. Beliau mendukung, beliau Iya. mendukung. Jadi bukan mutu, bukan ini Bukan. kan. Artinya di kalangan habaib itu juga ada yang baik. Betul. Ya. Tapi juga kita masih tetap harus waspada. Iya. Mungkin ada yang baik, tapi kalau kita nggak luruskan akar permasalahannya, pengakuan sesatnya dari cucu Nabi, maka generasi yang akan datang akan ngaku lagi. Saatnya harus diselesaikan saat ini. Kita jangan menyimpan PR untuk anak cucu kita. Iya. Oh, itu benar. Saya persiapan dulu ya. Oke, moga-moga. Siap. Moga-moga. Sudah dikirimkan yang tadi dalam tulisan Sudah. sampai malam. Ya lebih ke gitu Sandy, lebih ke soft ya. Soft ya. Level 1 sampai 10 saya Dan nanti berikutnya kan ada lagi itu. Nah nanti yang berikutnya kita bisa mencoba untuk menghadirkan Kiai Marzuki Mustamar, Oh siap. ya kan? Kiai Marzuki Mustamar, tokoh-tokoh PBNU, kemudian Kiai Haji Said Agil Sirot. Iya. Ya, Kiai Said Agil Sirot, Insya Allah saya hari Senin atau Selasa saya menghadap beliau ke Buya Said. segera selesaikan editing yang Jadi saya Senin ini depan ini saya mau menghadap ke Kiai Said. saya tadi sudah. Kiai Said ya. Karena kan Kiai Said kan nanti juga akan menyampaikan itu, membahas, mengulas ini buku ini, ya kan? Siap. Nah nanti hasil kesimpulan dari semua itu setelah semua baru nanti kita laporkan kepada presiden, kepada nah Iya. sudah Bapak
menurut mengarah di dulu. Jadi gini, Ya. nanti nanti akan diulas oleh banyak tokoh besar ya. Iya. Saya mencoba nanti saya memberikan semua data yang saya tahu Harus, bahwa harus. ini Iya, harus diakhiri. Nanti tujuannya adalah kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia, Nah, mempersatukan kembali, ya kan, kemudian menyuarakan kebinekaan dari, ya kan, ini kan tujuannya kan bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadarkan sebetulnya, menyadarkan lebih ke situ. menyadarkan, sehingga mereka-mereka yang tadinya tersesat, ya kan, tanda kutip, nah ini kembali ke jalan yang baik. Oh ya, saya salah nih, ya kan. Oke, kalau kita bersatu kembali yuk, gitu kan. Kalau perlu kita ikrar kan gitu. Betul. Nah, iya kan, Sumpah Pemuda lagi ya kan, itu kan Iya. kan cantik ya kan, cantik itu yang dituju itu di situ, gitu loh. Karena ini gerakan pegunungan yang dingin ini, ya, supaya semuanya jadi hangat kan. ya, Tapi kan pukul-pukulan nih, dang. betul. Ini kayaknya kelimbangnya di sini nanti. Nah, betul. Betul ya. Nah, Jadi begitulah. Jadi harapan kita semua itu kan di situ. Ya. Termasuk ya beliau pun juga berharap seperti itu. Nah, intinya kan tadi sudah tidak ada lagi kolonialisme, tidak ada lagi imperialisme, tidak ada lagi pembunuhan publik, tidak ada lagi yang menyesatkan. Semuanya ini ayo satu lah gitu. Jadi beliau ini berupaya keras seperti itu, mempersatukan kembali keutuhan bangsa dan negara ini. Nah, bagi mereka yang belum mungkin ya kan, ya mudah-mudahan dengan adanya gerakan-gerakan yang sangat baik ini kan, itu bisa menyebabkan mereka kemudian menjadi, ya sudahlah kami sadar. Nah, ya nanti akan ada periode Sumpah Pemuda yang kedua kan, nah, pernyataan-pernyataan sikap bahwa kami kembali ya kan menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, kami kembali bersatu dengan saudara-saudara Muslim yang lain. Indah banget. Indah benar itu lah. Iya, memang yang diharapkan, mohon maaf nih, yang diharapkan oleh asing kan kita kan pecah. Iya. Tidak boleh rukun. Iya. Ya, itu. Tidak boleh rukun. Nah, Ya, itu. Itu diharapkan itu. Dan tidak akan mungkin bisa menjadi negara maju kalau nggak Indonesia ini kalau nggak Nggak rukun. rukun, iya. Ya kan. Sebesar apapun upaya pemerintah untuk membangun negara, kalau nggak rukun, ya, tetap saja akan terjadi perpecahan di dalam itu. Nah, maka daripada itu, ayo ini kita mulai kan gerakan-gerakan untuk mencerdaskan, ya, mengembalikan jati diri bangsa ini yang memang bangsa kita ini kan bangsa yang luhur. Siapapun yang datang kan diterima dengan baik, betul kan? Lihat itu. Mereka mau berdagang, ya diterima dengan baik sebagai pedagang yang baik kan itu. Kemudian tapi setelah sekian lama kemudian belok ya kan, jadi penjajah, jadi ingin menguasai, itu beda urusan. Ya kan? Nah, coba lihat itu zaman-zamannya Portugis, Belanda ketika baru masuk ke Indonesia kan, Spanyol. Mereka kan berdagang. Begitu dilihat kok ini menguntungkan dan harus dikuasai, muncullah sifat-sifat serakah untuk menguasai. Yang sampai ya jadilah seperti ini kan, gitu. Dan tugas kita adalah mengembalikan jati diri bangsa ini ya kembali ke jalurnya, ya kan, sebagai bangsa yang beradab, yang berpancasila, yang berbhinneka tunggal ika, ya kan, berbudaya, UUD 45, itu aja. Kalau terkait dari berbagai suku bangsa, ya kan, golongan macam-macam itu sudah sunatullah tuh, ya kan, Arab, Cina, ya, Jawa, Melayu, Batak, ya kan, Dayak, itu memang sunatullah, nggak bisa kita pungkiri itu, ya kan, gitu. Artinya itu justru itulah indahnya Indonesia di situ. Nah, makanya Indonesia yang indah itu kan ada upaya-upaya asing untuk merusak keindahan itu, gitu loh. Nah, ini yang saya mencoba melihat ke depan ini adalah Indonesia menjadi bangsa yang maju, tidak kalah dengan bangsa-bangsa yang lain. Itu buktinya kita ribuan tahun yang lalu kita masuk bangsa yang maju, luar biasa. Luar biasa ya. Caranya emang iya. Majapahit itu, lihat Sriwijaya, iya kan? Nggak harus pakai
Surban semua ya. Ya, Singasari ya. Bebas mau pakai belangkon boleh, surban boleh, pakai peci boleh, nggak pakai boleh ya kan? Malah mas sampai kereta api nyantai juga boleh. Iya. Boleh. Iya. Siapapun bisa kita. Indahnya Indonesia. Indah. Seperti yang dibilang. Iya. Tapi nggak boleh lebih unggul dari yang lain. Dia nggak Betul. boleh. Semua kan harus sama. Oh saya belangkon lebih unggul nggak boleh. Nggak boleh. Yang pakai sorban saya lebih mulia juga nggak boleh, ya kan? Yang pakai peci, oh saya nasionalis nggak boleh juga karena belum tentu ya kan? Kita nggak pakai peci dia nasionalis juga sama, Belum tentu ya. ya kan? Dan cuma untuk kepentingan sesaat. Iya. Nggak pakai songkok ini bukan berarti nggak nasionalis pak, nasionalis juga ya, betul lah. Iya. Betul. Itu. Kita jangan dijebak oleh politik identitas. Ya. Betul nggih? Betul. Ini gue sih Ya. ya. Kita harus sadar bahwa kita ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Iya kan? Bukan cuman pribumi di sini, ada pendatang, ada India, ya kan? Ada orang Cina, Pakistan, ada orang Arab, ada orang Tionghoa. Komplit lah. Komplit di sini. Tapi ya jangan coba-coba. Nah, Gitu. benar. Jadilah warga negara yang baik. Iya. Di Ya. dinengi ngelunjak Ya. boyong kondisi. Harus merangkul ya. Betul. Harus sama. Ini Gitu. dulu sekom saya Oh, oke. di Komisariat ITS. Iya, iya, iya. Oke. Dulu dipanggilnya Pak Tile. Mm-mm. Tinggi ya. Jadi itu yang kita harapkan itu depan ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh pemerintah ya, merukunkan semua, mendamaikan semua ya kan, mengembalikan keutuhan Sepakat. ya kan, budaya bangsa ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat, oleh rakyat Indonesia, dan tidak ada lagi yang namanya terpecah belah ya kan, tidak ada lagi yang merasa lebih tinggi daripada yang lain. Itu utamanya. Itu yang utama. Pasti akan merendahkan yang lain. Harus setara dia, hidupnya harus sama, setara. Makanya disebut kan di sila yang terakhir kan, keadilan sosial Ya. bagi seluruh Bagi seluruh rakyat. rakyat Indonesia. Itu ya udah cukup tuh Pancasila itu. Kembali ke Pancasila berarti. Ya, kalau udah ada sosial kan udah berarti kan kita sama, kita nggak ada ya, nggak boleh suku bangsa lain merendahkan bangsa yang lain, nggak boleh. Ya. Suku ini merendahkan suku ini nggak boleh juga, ya kan? Ya, itu yang kita akan coba nanti ke depan seperti itu, Gus pakai. Siap. Ini dirangkai lagi ini. Dari kemarin konflik itu dirangkai kembali. Ya. Kumpulnya meneh. Mudah-mudahan yang ada di seberang sana, ya kan, orang-orang yang masih senang berkonflik, senang ini ya silakan aja kan. Mereka, tapi ya mudah-mudahan sadar akhirnya kan, ya bahwa kalian ini sudah sebetulnya sudah harus kembali lah, ya kan, ke cita-cita awal. Apa sih cita-cita awal kita ini, ya kan? Kan mencerdaskan sebetulnya, mencerdaskan, mencerahkan. Ya, bukan menghakimi atau bukan kemudian membentuk kelompok sendiri, ya kan? Nah, itu. Ya bersatu lah, gitu. Ya. Dan pemerintah berada di pihak yang ingin mewujudkan persatuan negara Republik Indonesia, ingin mempersatukan. Pemerintah di situ hadir, ya. Ya. Dan pemerintah sangat-sangat komit ya terhadap perjuangan ya rekan-rekan yang ingin mencerdaskan, memberikan pencerahan kayak Gus Pakis, ya kemudian Mas Arif Tapati, ya kita semua lah itu sangat diapresiasi oleh pemerintah, gitu, ya kan? Jadi kita mengajak bukan memukul. Merangkul bukan memukul ya. Ya, merangkul bukan memukul. Ya, itu yang paling penting di situ. Ya. Dan ya inilah yang diharapkan oleh pemerintah ya dan oleh masyarakat pada umumnya kan itu. Nah, kalau asing kan dia punya kepentingan untuk mecah memang. Pasti. Asing itu. Bagaimana nggak rukun ya sudah tambah dipanasi ini, wah. Akhirnya ngikut jadi panas. Apalagi nggak ngerti akar permasalahan ikut-ikutan, wah tambah panas lagi, ya. Betul. Iya kan? Akhirnya dia nggak sadar sudah digiring menuju ke perpecahan sebetulnya. Ya, kalau udah perpecahan gitu kan,
Ya kan mau sehebat apapun negara ini ya pasti akan runtuh pasti. Gus juga saja. Pasti akan teruntuh, selesai. Ya kan? Itulah. Selesai mungkin itu yang bisa Iya. kita Ya. diskusikan ya. Iya. Ya. Untuk nggak boleh Ya. di-share Siap. sebelum ini naik, Betul. nggak boleh di-share. Iya. Siap. Gus. Oh, baik. Duplikasi aja. Oke. Tutup. Buku-buku yang lain. Buku-buku yang lain. Sini Buku tadi. yang lain mana? Tas tadi. Ini nih. Oh ya. Siap. Betul. HP dimatikan. Adia man, cek. Saya kemarin